Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kedua teman saya, yaitu Karisdian Zulkarnain dan Gusti Arya Lutfi. Adapun judul dari kelompok kami yaitu perilaku dalam organisasi. Dalam judul ini kami membahas tentang pengaruh sistem informal dalam keselarasan tujuan, sistem pengendalian, dan jenis-jenis organisasi. Adapun daftar isinya yaitu pertama perkenalan yang sudah saya lakukan tadi, yang kedua pembahasan, yang ketiga ada studi kasus, dan terakhir ada kesimpulan. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Bagi para manajer, mempelajari perilaku organisasi bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku anggotanya, supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal. Topik pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasa disebut dengan faktor informal dan formal. Faktor informal biasa berbentuk aspek-aspek eksternal dan berbentuk aspek internal. Aspek eksternal adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat dimanapun perusahaan, merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa disebut dengan etos kerja. Hal tersebut bisa termanifestasikan dalam bentuk loyalitas karyawan, semangat kerja, dan kemampuan individu. Sikap-sikap ini tentu berbeda sesuai kondisi lokal. Artinya, sangat dipengaruhi budaya setempat. Contohnya, orang Jepang yang terkenal dengan keuletan dan kerja kerasnya. Aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada budaya. Budaya di sini yang dimaksud adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga disebut dengan iklim kerja. Kedua, gaya manajemen. Aspek internal yang juga terpenting adalah gaya manajemen, yaitu termasuk sikap pimpinan terhadap pengendalian. Sikap pimpinan biasanya juga tercermin dalam sikap bawahan. Latar belakang pimpinan bisa dari berbagai bentuk. Yang ketiga, organisasi informal. Organisasi informal yang dimaksud di sini adalah adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga orang akan mengerti arah mana yang akan dituju oleh perusahaan. Yang keempat ada persepsi dan komunikasi. Kesalahan persepsi setiap saat bisa terjadi jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan cara komunikasi yang efektif yang memungkinkan informasi yang disampaikan tidak salah diterima oleh pihak yang menerima. Yang kelima, kerjasama dan konflik. Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak dalam badan organisasi menunjukkan suatu cara agar tujuan organisasi bisa dicapai adalah di mana manajemen senior membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan tersebut hierarki organisasi ke manajer pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Karisdian. Baik, terima kasih. Mengenai sistem pengendalian formal, yang pertama adalah peraturan atau rules. Istilah rules dalam hal ini menunjukkan semua bentuk pengendalian dan instruksi formal. Peraturan atau rules di sini termasuk seperti instruksi-instruksi yang ada, praktik-praktik yang dilakukan, job deskripsi, prosedur-prosedur operasi standar, petunjuk pelaksanaan atau manual, dan kode etik. Beberapa bentuk dari peraturan seperti yang telah disebutkan dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama mengenai pengawasan secara fisik atau physical controls. Termasuk di dalamnya adalah penjaga keamanan, password di komputer, TV monitor, atau alat fisik lain yang bertugas mengawasi setiap orang. Lalu yang kedua ada petunjuk pelaksanaan manual. Adalah aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan. Biasanya di pemerintahan banyak mempunyai aturan tertulis yang harus dijalankan oleh pegawainya. Dengan berlalunya waktu beberapa aturan mungkin saja ketinggalan zaman, sehingga secara periodik perlu dievaluasi kembali untuk diadakan perbaikan. Lalu yang ketiga ada sistem pengamanan atau safeguard system. Berbagai bentuk pengawasan secara sistematis menjamin arus informasinya akurat dan mencegah kesalahan dan kekurangan. Termasuk di dalamnya cross-check terhadap bukti transaksi seperti tanda tangan dan bukti lainnya. Juga termasuk pengecekan sistem yang dibuat oleh internal auditor ataupun eksternal auditor. Lalu yang keempat ada sistem pengendalian tugas atau task control system. Sebagaimana telah dibahas bahwa pengendalian tugas adalah proses yang menjamin bahwa tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa dari tugas merupakan tugas yang otomatis, maka sistem akan bekerja sendiri secara otomatis melakukan pengendalian. Lalu ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi fungsional. Struktur fungsional membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Hal ini kontras dengan manajer yang tidak mungkin mempunyai banyak keahlian sesuai fungsi yang diberikan. Seorang manajer pemasaran seharusnya membuat keputusan yang lebih tepat di bidang pemasaran. Begitu pula seorang manajer produksi yang berkonsentrasi di bidang produksi apa saja. Ini lebih baik daripada seorang yang memegang dua fungsi tersebut sekaligus. Sehingga dapat dikatakan keuntungan organisasi fungsional ini adalah efisiensi. Lalu ada organisasi unit usaha. Unit bisnis didesain untuk mengatasi kelemahan pada tipe fungsional. Setiap unit usaha atau divisi bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk tertentu. Manajer unit bertindak seakan-akan divisinya merupakan bagian terpisah dari perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab terhadap perencanaan dan koordinasi untuk masing-masing fungsi. Mereka juga menjamin bahwa setiap fungsi terkoordinasi dengan baik. Prestasi divisi diukur dengan tingkat laba yang diperoleh. Lalu ada organisasi matrik. Dalam organisasi matrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi matrik jelas lebih sulit dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan program atau proyek yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional. Koordinasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan dari beberapa unit sehingga proyek-proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak ada orang yang tidak bekerja. Pengendalian akan sulit manakala tingkat keberhasilan sesuatu proyek tersebut atau program merupakan tanggung jawab dari beberapa manajer. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Gusti Arya Lutfi. Kepada Gusti Arya Lutfi, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Garis. Saya akan melanjutkan pembacaan yang tadi. Fungsi pengendalian. 1. Mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. 2. Menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain. 3. Menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan. Menganalisis proposal anggaran dan program mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. 4. Mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validasi data. Dan 5. Ada membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi pengendalian. Studi kasus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan tindak pidana korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun, 3,5 tahun penjara terhadap Triasi Wahyu Sari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Triasi terbukti menyalahgunakan kesempatan ketika menjadi verifikator program jam persal sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya
695,5 juta, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Katanya Suprapto Selasa tanggal 8 atau 9 pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menerima kucuran dana untuk program Jam Persal yang besarnya mencapai 4,1 miliar. Dari dana tersebut, jika tersebut sekitaran 1,7 miliar, dana dicairkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terdakwa. Tuturnya, sementara itu terdakwa Triasi mengaku dana yang digelapkannya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Atas putusan hakim tersebut, terdakwa Triasi menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Teori jenjang kebutuhan karena di kasus tersebut Triasi memakai uang korupsi buat kebutuhan pribadinya. Jadi ia ngelakuin segala cara agar bisa memuasin kebutuhan pribadinya. Analisisnya, dari kasus tersebut, hal itu menunjukkan perilaku individu dalam organisasi sangat berdampak pada organisasi tempatnya bekerja. Dari kasus korupsi tersebut, Triasi adalah sosok yang mementingkan kepentingan individu dan dapat mencoreng nama organisasinya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Triasi disalahgunakan, seharusnya ia dapat mementingkan kepentingan organisasi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Diketahui Triasi mengambil sebagian dana Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk program Jam Persal pada tahun 2013 lalu. Dari sisi organisasi sendiri perlu diadakan pengawasan, evaluasi berkala dan bimbingan agar tidak terjadi kecurangan dan adanya sanksi yang tegas. Karena perilaku individu yang baik akan membawa organisasi yang baik dan sesuai dengan tujuan. Kesimpulan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk sesi pertama 3 penanya ya.